Terancam rudal korut dan Cina. Jepang setujui tambahan dana militer. Perdana Menteri Jepang, Fumio Kishida, menyetujui penambahan anggaran pertahanan pada hari Jumat. Kenaikan itu terkesan terburu-buru karena sebelumnya Jepang selalu memperketat pengeluaran militer tidak lebih dari 1% PDB. Namun, karena merasa kawasan Asia Timur terancam oleh berbagai ketegangan, maka dana tambahan untuk militer akhirnya disetujui. Keputusan ini lebih cepat dari yang diperkirakan dan dinilai penambahannya mencapai 6,75 miliar dolar atau sekitar 97,2 triliun. Jepang adalah salah satu sekutu terkuat Amerika Serikat di Asia Timur selain Korea Selatan. Ketegangan antara Taiwan dengan Cina telah menimbulkan kegelisahan tersendiri bagi negara samurai. Pasalnya, jarak antara Taiwan dengan perbatasan Jepang hanya sekitar 100 km. Jika Taiwan bentrok dengan Cina, maka rute perdagangan maritim utama akan terancam, yang berarti mengganggu pasokan minyak dan barang-barang lain ke Jepang. Ketika lingkungan keamanan di sekitar Jepang memburuk dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, tugas mendesak kami adalah mempercepat pelaksanaan berbagai proyek, kata Kementerian Pertahanan Jepang dalam proposalnya dikutip dari CNN. Selain itu, penguasaan Cina atas Taiwan secara menyeluruh akan memberi Beijing pangkalan sebagai akses tak terbatas ke wilayah Pasifik Barat. Lebih dari itu, pengembangan rudal balistik Korea Utara juga sama mengkhawatirkannya bagi Jepang. Di antara tujuan penambahan anggaran Kementerian Pertahanan adalah meningkatkan sistem rudal pertahanan udara sebagai tindakan kewaspadaan terhadap ancaman tersebut. Perlengkapan pertahanan akan lebih cepat didapatkan oleh militer Jepang. Setelah Perang Dunia II, Jepang yang dikalahkan oleh sekutu menjadi negara yang sangat ketat dalam kebijakan pendanaan militer. Jepang menjadi negara yang pasifis dan berpegang pada kebijakan menjaga pengeluaran pertahanan tidak lebih dari 1% dari PDB. Kebijakan itu dibuat untuk meredakan kekhawatiran baik di dalam maupun di luar negeri tentang kebangkitan militer yang telah membawa Jepang ke dalam teater Perang Dunia II yang destruktif. Akan tetapi, Fumio Kishida sebelum menjadi Perdana Menteri telah menjanjikan peningkatan anggaran pertahanan 2 kali lipat dari sebelumnya menjadi sekitar 2% dari PDB. Janji tersebut sepertinya akan terrealisasi. Tambahan anggaran disetujui 3 bulan lebih cepat dari rencana awal. Menurut Reuters, dana tambahan akan digunakan untuk meningkatkan kemampuan peluncur rudal permukaan ke udara di pulau-pulau di tepi Laut Cina Timur. Selain itu, akan digunakan juga untuk meningkatkan rudal Patriot PAC-3 di garis pertahanan dari ancaman rudal Korea Utara. Dengan anggaran tersebut, Jepang akan lebih cepat mendapatkan rudal anti kapal selam, pesawat patroli maritim, serta jet kargo militer. Joe Biden berharap Kishida menaikkan anggaran pertahanan. Dilansir Japan Today, komunikasi Jepang-Amerika Serikat semakin intensif di tengah kebangkitan Cina. Sumber diplomatik menjelaskan, dalam sebuah pembicaraan Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah meminta Kishida untuk menaikkan anggaran pertahanan. Namun, sumber tersebut tidak menjelaskan secara rinci berapa banyak peningkatan anggaran yang disarankan Biden. Keduanya sempat bertemu pada Oktober lalu. Masalah itu akan ditindaklanjuti dalam diskusi keamanan selanjutnya yang melibatkan Menteri Luar Negeri dan Pertahanan antara kedua negara. Diplomat top Amerika Serikat untuk Asia Timur, Daniel Kittenbrink, mengatakan bahwa Washington akan menyambut baik peningkatan anggaran pertahanan Jepang. Sejak 2016, anggaran pertahanan Jepang telah mengalami peningkatan untuk menghadapi ancaman nuklir dan juga rudal Korea Utara. Itu juga digunakan sebagai kewaspadaan pada kebangkitan militer Cina. Tapi, konstitusi Jepang usai Perang Dunia II dibentuk sesuai konsep anti perang yang mencegah pemerintah Jepang untuk terlibat dalam peperangan. Karena itu, ada batasan pengeluaran militer yang harus tidak lebih dari 1%. Para pengamat menilai, peningkatan anggaran pertahanan Jepang akan membuat kawasan tersebut mengalami gejolak seperti perlombaan senjata. Namun, sebagai salah satu anggota kelompok G7,
pengeluaran pertahanan Jepang dinilai sebagai yang paling rendah jika dibandingkan negara lainnya. IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.